Kenapa Frisly? Itu kenapa? Ananda. Dia coba nyerang Kak Aden atau gimana itu? Pelan-pelan. Astagfirullah. Kenapa? Karena kayaknya sosoknya tadi yang malah menggerakkan tangan Kananda ya. Dia yang malah minta untuk digambarkan. Oke. Oh nggak masuk. Pelan, Kak. Kak, boleh dijelasin tadi kenapa? Jadi sosok ini hawanya sangat sangat panas sekali. Sangat betul-betul panas sekali. Dan emang dia menjadikan jin yang diminta untuk supaya pendagangnya dia itu laku banyak gitu sih ya. Iya. Apa sih jenis apa sih biasanya? Seperti penglaris, Iya. tapi ini yang bukan tingkatan tinggi. Betul. Ya. Nah, dia ini menggunakan kebaya dan ada selendang ya. Ada selendang dan rambutnya itu bukan disanggul melainkan rambutnya itu sangat panjang sekali tapi memutih kayak keabu-abuan, tapi dia mempunyai ngembang dan mempunyai hawa yang sangat panas sekali. Oke, makanya di sini gambarnya ada merah-merah, itu maksudnya wujud aura panas yang dikeluarkan oleh sosok ini. Betul banget. Terus kenapa tadi tiba-tiba Kak Nanda pas lagi gambar tiba-tiba Kak Den langsung ke belakang Jadi gitu? tangan saya pada saat sketsa itu kayak dipegang sama dia. Oke, berarti benar. Dipegang sama dia, kayak ini tiba-tiba badan saya itu kayak dituntun sama dia kayak untuk pindah tempat. Kamu sudah mendapatkan soal saya kata dia, lebih baik kamu pindah dibandingkan kamu nanti celaka. Celaka. Ya, Tapi boleh dijelasin gak sih mungkin dulunya tempat ini seperti apa sebelum jadi pasar atau pertokoan? jadi dulunya itu adalah banyak sekali perkebunan di sini. Dan juga bagian rawa. Betul banget. Ada rawa. Dan makam itu juga, makam yang di samping sana itu sudah lama ada sebenarnya. Oke, jadi seperti makam yang sudah tuh kenapa, Fris? Kayak Kamu lihat apa, Fris? Fris? Entah apa yang dirasakan Frisly, namun seolah ada sosok astral yang mencoba menarik perhatian Frisly. Kenapa, Fris? Assalamualaikum. Ada sosok apa di situ mungkin boleh dijelaskan, Fris? Kayak lagi-lagi ini anak kecil. nyala-nyala. Anak kecil. Kayaknya saya nengok-nengok kayak gitu kayak saya melihat sosok anak kecil yang datang hilang kayak gitu. Oke, seperti mencoba menarik perhatian kita ya? Iya, betul banget. Dan menuntun kita ke tempat ini. Oh, masuk banget sih. Iya. Jadi benar katakan Anda, di atas ini saat ini ada sosok anak kecil yang tidak memakai pakaian apapun, dan di belakangnya juga ada anak kecil yang seperti memakai kaos ombrong. Jadi kaosnya lebih besar, tapi maaf ya, kalau kondisinya dan bentuknya seluruh wajahnya dipenuhi dengan urat yang menonjol, jadi kelihatan banget urat-urat biru. Jadi uratnya tuh pada nimbul dan ada sosok besar sekali, hitam luar biasa yang saat ini sedang membungkukkan badannya dan membentuk seperti bulatan gitu. Jadi badannya tuh kayak dilebarkan gitu Kak, terus membungkuk. Oke. Dan anak kecil ini mengelilingi dia. Cuma aku masih belum dapat kayak kenapa anak kecilnya lari-larian untuk narik perhatian kita, sedangkan sosok ini terlihat seperti santai menghadapi kita. Oke, jadi sebuah kebalikan nih ya. Yang satu sosoknya itu santai dan satunya lagi seolah ingin mencari perhatian kita. Betul. Aku coba komunikasi sebentar. Mungkin ada hal yang bisa aku ambil dari mereka. Bocah kecil lari-lari itu sekitar jam 2:30 pagi, saya kejar gitu. Ternyata pas saya nengok udah nggak ada gitu. Kenapa, Fris? Kenapa, Fris? Di area ini, di titik ini dulunya adalah satu pohon ceri yang besar banget batangnya.
Bahkan batangnya kalau digambarin tuh kalau misalnya kita pegang tuh mungkin segini, kan biasanya pohon ceri itu rata-rata nggak yang besar ya Kak? Betul banget. Ini bisa segini besarnya, rimbun, terus juga banyak buahnya, dan ini merupakan rumah bagi sosok besar yang saat ini terlihat santai menghadapi kita. Iya. Dan sosok ini juga menyatakan bahwa sebenarnya yang mungkin membuat dia terganggu bahkan sering mencoba untuk menampakkan diri menjadi satu energi yang kuat. Jadi kadang kalau misalnya ini kan adalah salah satu toko di pasar ini yang lumayan ramai pengunjungnya. Kadang dia tuh bisa menjadi seperti gumpalan asap dari bawah membesar sampai di seng atas itu Kak. Tingginya. Itu membesar menjadi asap. Jadi asapnya tuh kayak yang kamu membakar sesuatu yang banyak banget. Jadi asapnya tuh asap yang tebal, tapi tiba-tiba pas orang ngedeketin hilang, nggak ada apa-apa. Karena sebenarnya sosok ini bukan sosok yang niat untuk mencelakakan, untuk sampai melukai atau mencari darah, tapi justru dia menanyakan. Apa yang ditanya? Pohon itu? Iya, kenapa rumah saya dihilangkan tanpa adanya diskusi? Artinya kayaknya sosok ini tuh sebenarnya pengennya diajak komunikasi kali ya Kak ya? Betul. Diajak diskusi untuk sebelum kita memotong, sebelum kita memindahkan atau bahkan menghilangkan satu pohon, alangkah baiknya sebagai orang awam mungkin kita mengucap juga dalam hati. Dalam artian menghargai aja keberadaan dari makhluk-makhluk di sekitar betul kita. banget. Meski bukan apa yang kami cari, namun keberadaan sosok astral berupa anak kecil serta sosok hitam pernah dirasakan keberadaannya yang mungkin sedari awal sudah menempati area ini semasa masih menjadi rawa. Itu kejadian jam sekitar 1:30, kayak kebakar, jadi keluar asap. Ketika kita ngecek ke lokasi ternyata bukan kebakar. Nah, nggak bagaimana itu kita cek nggak ada kabel yang kebakar. Tapi untuk cerita untuk pedagang yang sebagian sebelah barat itu waktu belum direnovasi itu masih ada pohon seri itu. Jadi orang tinggi besar itu melewati pohon seri itu. Saya pun mencoba menggunakan alat pendeteksi hantu untuk menyelaraskan apa yang dirasakan Frisly maupun Den Ananda. Berubah. Gue ini tuh hijau karena memang mereka sepertinya tidak berniat untuk melukai kita. Tapi coba kita mendekat ke arah sana. Coba kita ke sana. Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Ini sosok lain atau sosok yang tadi, Fris? Banyak sosok-sosok anak kecil yang tadi aku bilang uratnya kayak nonjol gitu ya Kak ya. Coba Kak Tasya mungkin bisa ke yang paling pojok. Kakak mungkin bisa ngerasain gimana panasnya mereka. Apa yang Kakak alamin juga. Kita coba deketin juga ya sama arahnya itu. Oke. Tuh kelihatan. Ada perubahannya ya? Iya, benar. Kalau sosok yang seperti asap itu, dia tidak berniat sama sekali untuk apa-apa, hanya menyalahkan kenapa rumah saya dihancurkan tanpa adanya diskusi. Tapi kalau sosok anak-anak ini, dari gestur, dari wajah yang dia tunjukkan ke arah kita, dan dari tatapan mata yang menurutku lebih bengis, dan itu seperti terlalu mencoba untuk ngedistract kita dengan adanya kita tadi, perpindahan kita, tiba-tiba mau narik, tiba-tiba nunjukin usilnya. Kenapa bau? Karena intensitas makhluk anak-anak kecil ini mirip-mirip dengan makhluk yang tadi awal ditemuin sama